Terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra, terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Nah, tentunya bersama kami dengan Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Ada Ustadz Munawir Mansur AMD, AMD Cap LCIST ya. Nah, beliau adalah salah satu dai dari ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Dan sudah ada di hadapan kami ya, sahabat budaya. Tentunya di hari Jumat kami akan terus menghadirkan berbagai komunitas pendakwah ya di Sulawesi Selatan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz headphone-nya mungkin digunakan dulu. Iya, baik. Ya, oke. Nah, sahabat budaya, bersama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustadz Munawir Mansur. Ustadz, ini ada kegiatan di ITMI Kabupaten Bone ya, Musda ya? Iya betul. Iya, itu seperti apa kegiatannya Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan berupa nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesempatan. Alhamdulillah untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Dai Muda Indonesia daerah Kabupaten Bone Ya. adalah kegiatan musdah atau musyawarah daerah kedua. Kegiatan ini bersifat intern dari ITMI Kabupaten Bone, Iya.
terjadi mungkin pergantian struktur organisasi kepemimpinan Ya. di dalam lingkup organisasi Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Jadi ini program kerja untuk Kabupaten Bone ya, di Kabupaten Bone Ustaz Iya, ya. betul. Iya. Jadi para pendakwah yang ada di Kabupaten Bone yang tergabung di Musda ini di Kabupaten Bone akan dilaksanakan itu di, kalau tidak salah ini saya lihat flyernya 18 Januari ya Ustaz ya, hari Sabtu. Iya, betul. Iya. Nah, baik pendengar, jadi Ikatan Dai Muda Indonesia ini tentunya banyak beberapa kabupaten ya Ustaz ya. Betul ya. Iya, dan Ada ini beberapa kabupaten. pengurus daerahnya dan juga pengurus pusat ya mengumpulkan ini para pendakwa-pendakwa muda ya. Ya. Baik Ustaz, kita ke tema doa adalah senjata orang beriman. Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari. Salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang diutus Allah ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik pemirsa dimanapun berada, di sini kita sebagai umat Islam tentunya tahu dan paham bahwa salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ibadah itu tidak henti-hentinya kita memanjatkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk permohonan yang kita inginkan selama yang kita inginkan itu bermanfaat ataupun mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita manusia ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Sehingga sepatutnya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Karena dialah Allah yang maha kaya, zat yang maha pengampun. Maka kita sebagai manusia pula tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh merasa diri kita paling benar, sehingga nilai-nilai ibadah yang kita panjatkan, yang kita laksanakan setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul murni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap ibadah yang kita lakukan harus ada doa di dalamnya. Karena ketika kita tidak memanjatkan doa, kita tergolong orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Kemudian Allah menyambung firman-Nya itu,
innal ladzina yastakbiruna Ya. an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong di dalam menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam, mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Nah, ini jadi ketika kita merasa diri kita angkuh, merasa diri kita hebat, tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang yang sombong, kata Allah, sayadkhuluna jahannama, nah, maka akan saya masukkan ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalau dimasukkan ke dalam neraka, itu saja itu masih mending daripada kita dimasukkan ke dalam neraka tapi dalam keadaan hina, artinya dihinakan dulu. Nah, secara bahasa orang yang dihinakan itu sangat buruk. Jadi diperburuk dulu dirinya baru dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang bahaya jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadisnya, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan apapun, ya, tidak ada suatu amalan apapun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan doa itu sendiri. Sehingga kita diharuskan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa dikatakan senjata orang yang beriman? Karena kalau kita lihat secara kasat mata, orang yang tidak berdoa ataupun orang yang tidak memiliki doa di dalam setiap harinya itu, maka imannya akan lemah. Itu sudah pasti. Makanya kita diharuskan memperkuat iman kita itu dengan doa. Nah, kalau misalnya tentara dengan polisi memiliki senjata, maka orang yang beriman itu senjatanya adalah doa, cukup doa. Nah, namun adalah salah satu doa yang paling ditakuti oleh iblis laknatullah, yaitu surah Al-Fatihah, di mana ketika surah Al-Fatihah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin iblis yang tertua pada saat itu mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Nah, pemimpin iblis mengalami daya fisik yang sangat lemah. Jadi dia tidak berdaya ketika surah Al-Fatihah itu diturunkan. Nah, maka para sesama iblis itu datang menjenguk pemimpinnya. Nah, ketika teman-teman kerabat dari iblis itu bertanya kepada pemimpinnya, ada apa gerangan sehingga engkau mengalami kesakitan? Nah, sampai-sampai tidak berdaya seperti ini. Maka pemimpin iblis itu mengatakan bahwa sesungguhnya saya sakit bukan karena saya sakit fisik, akan tetapi karena ada salah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya tidak berdaya. Nah, yaitu surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah ini jika dihafalkan oleh orang-orang yang beriman, maka menjadi senjata yang paling ampuh, senjata yang paling kuat untuk membentengi dirinya, yaitu surah Al-Fatihah. Ya.
Makanya surah Al-Fatihah ini menjadi doa yang sangat luar biasa, yang sangat manjur. Saking manjurnya doa surah Al-Fatihah ini, ada salah satu ahli ibadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa suatu ketika ada pemuda ahli ibadah yang khuruj itu keluar dari kampungnya untuk ke kampung yang lain untuk berdakwah. Nah, di tengah-tengah kampung dia singgah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika dia selesai melaksanakan ibadah sholat, singkat cerita, dia mendengar ada salah satu jamaah bahwa ada seorang perempuan pemimpin di kampung itu mengalami kesakitan yang belum kunjung sembuh sampai sekarang. Maka ahli ibadah ini mendatangi jamaah itu dan bertanya, siapa yang sakit wahai saudaraku? Maka ahli ibadah ini, jamaah yang dia tanyai, dia menjawab bahwa ada pemimpin di kampung ini, anaknya mengalami kesakitan. Sudah 3 bulan belum kunjung sembuh, masih terbaring di tempat tidurnya. Nah, sakit apakah itu? Maka ahli ibadah ini bertanya. Maka jamaah ini mengatakan bahwa kami juga tidak tahu. Karena sudah beberapa puluh tabib, berapa orang pintar, berapa dukun mungkin didatangkan untuk menyembuhkan, tapi tidak kunjung sembuh. Maka ahli ibadah ini menawarkan dirinya untuk memohon agar bisa mengobati anak pemimpin itu. Maka singkat cerita, datanglah ahli ibadah ini ke rumah pemimpin kampung itu dan bertanya, sakit apa anaknya? Maka orang tua dari perempuan itu mengatakan bahwa saya juga tidak tahu anak saya mengalami sakit apa. Kemungkinan dia terkena sihir atau terkena ilmu santet atau terkena ilmu pelet. Maka pemuda ini menawarkan dirinya untuk mencoba mengobati perempuan ini. Maka singkat cerita, dimintalah ahli ibadah ini kepada orang tua yang sakit ini untuk diberikan segelas air putih. Nah, ketika diberikan segelas air putih, maka ahli ibadah ini hanya membaca surah Al-Fatihah. Hanya membaca surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian dia menambahkannya salawat 3 kali. Nah, setelah itu pemuda ini meminumkan air putih itu kepada perempuan yang sakit. Setelah diminum dengan mengucapkan bismillah, maka perempuan ini langsung memuntahkan segala isi perut yang ada di dalamnya itu keluar. Mulai dari darah kotor, makanan yang dia pernah makan itu keluar semua. Setelah keluar, perempuan ini baru bisa sadar, baru bisa berbicara bahwa saya sudah baikan. Badan saya sudah agak terasa ringan kembali. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa surah Al-Fatihah ini bukan hanya sekedar surah yang kita biasa baca sehari-hari, namun menjadi juga doa yang sangat ampuh untuk kita praktekkan di setiap kehidupan kita sehari-hari pula. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Namun ada beberapa keutamaan daripada doa yang pada umumnya bahwa doa itu dapat mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berdoa itu pasti akan mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa menghilangkan kesulitan. Jadi orang yang senantiasa berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijauhkan atau dihilangkan segala kesulitan maupun kesusahan. Nah, namun ketika ada orang yang masih sulit, ada orang yang masih susah, ketika berdoa maka perlu dipertanyakan kualitas ibadahnya. Maka perlu dipertanyakan doanya bagaimana. Nah, jangan hanya ada maunya baru datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Jadi orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mendatangkan kebahagiaan. Nah. Kemudian yang keempat, bahwa doa itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi di setiap kita melaksanakan ibadah, kita harus berdoa setelah itu. Nah, kita harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi doa itu keutamaan pada umumnya dapat mengampuni dosa-dosa juga. Kemudian ada doa yang diutamakan di dalam Al-Quran seperti doa diterimanya. Ya, ada doa seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun dikabulkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib." Nah, jadi di sini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, jika ada orang yang bertanya tentangku," kata Allah, "fa inni qarib." Nah, maka katakan bahwa sesungguhnya aku dekat dengannya. Nah, kemudian Allah melanjutkan, "Ujibu da'watad da'i iza da'an." Nah, setiap orang yang berdoa maka aku akan kabulkan, kata Allah. Aku kabulkan permohonannya. Nah, kemudian Allah melanjutkan, "Falyastajibu li." Maka dia hendaklah melaksanakan perintahku. Maka hendaklah dia menjalankan perintahku, kata Allah. "Wal yu'minu bi," dan beriman kepada aku, kata Allah, "la'allahum yarsudun." Maka sesungguhnya dia berada di dalam kebenaran. Nah, itu. Iya. Nah, ada pula keutamaan doa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ad-du'a huwal ibadah. Ibadah itu adalah doa. Jadi kita tidak boleh putus yang namanya doa. Nah, kemudian doa juga dapat mengubah takdir. Ketika orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan mungkin miskin, ketika dia selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengubah. Nah, misalnya dia ingin kaya atau ingin dicukupkan kehidupannya, maka Allah kabulkan doanya tersebut. Nah, kemudian doa juga memperoleh pahala. Jadi doa apapun yang kita panjatkan selama itu baik, maka pasti akan mendatangkan pahala di hadapan kita. Kemudian yang keempat, doa dapat memperkuat iman kita. Yakin dan pasti orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ibadahnya terjaga sehingga imannya akan kuat. Nah, ada beberapa waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Yang pertama saat berbuka puasa. Jadi puasa apapun itu, baik puasa wajib, puasa sunnah, puasa mungkin ada hajat, ya kita tidak lupa untuk berdoa. Ya. Kemudian di saat kita sujud, nah, kita pun harus berdoa, maupun itu di sujud kewajiban kita ataupun di sujud sholat sunnah kita. Kemudian di saat melaksanakan sholat fardu. Nah, ini yang terpenting adalah ketika kewajiban kita terlaksanakan, maka kita harus memperbanyak doa di dalamnya. Nah, kemudian yang keempat di saat hari Jumat. Nah, ini pada hari ini kita harus memperbanyak doa. Orang yang selalu berdoa, apalagi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka
1000 malaikat akan mendoakan dia dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kelima, saat bulan Ramadan. Nah, ini di saat bulan Ramadan kita pun haruskan memperbanyak doa. Nah, kita tidak boleh tidak lepas dari doa. Nah, selama kita masih mengaku orang yang beriman, maka kita harus selalu berdoa. Nah, kemudian ada beberapa tips untuk agar doa kita itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa kita itu harus bersungguh-sungguh dan tawadu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan nama-nama Allah. Jadi kita tidak boleh berdoa tidak menyebutkan nama Allah di dalamnya. Seperti langsung saja kita meminta, saya mau kekayaan tanpa menyebutkan nama Allah di dalamnya. Seperti, ya Allah, saya memohon kelayakan rezeki ataupun kekayaan hidup. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, membaca doa-doa sunnah. Nah, ini yang terpenting juga, doa-doa sunnah itu salah satunya adalah salawat. Ya, jadi tidak selamanya doa-doa sunnah itu adalah ucapan yang disampaikan Nabi, akan tetapi salawat juga harus ada di dalamnya untuk memperkuat doa kita. Kemudian yang keempat, agar doa kita mustajab di hadapan Allah, kita harus menghindari dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar yang kecil ketika kita laksanakan terus akan menjadi besar juga. Jadi itu yang terpenting. Jadi jangan kaget ketika doa kita lama dikabulkan, mungkin karena masih ada dosa di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah berdoa dengan penuh keyakinan. Ini yang terpenting, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dikabulkan, mungkin Allah mengganti dengan yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Barangkali dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala mengijabah ataupun menerima. Jadi sebagai kesimpulan dari saya, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa apapun itu. Mungkin Allah punya rencana lain untuk mengabulkan doa kita. Mungkin pula di balik doa kita Allah menolong kita dari hal keburukan. Itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain meminta dosa ataupun doanya mengandung dosa dan memutus tali silaturahmi, kecuali dia mendapatkan 3 hal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya cepat dikabulkan. Yang kedua, Allah akan menyimpan doanya untuk di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, Allah membebaskan dia dari hal keburukan. Seperti itu. Baik, mungkin jadi cukup sekian. Baik, pendengar silakan yang ingin bergabung di obrolan komunitas. Tentunya doa adalah senjata orang beriman. Kami nantikan di 0811 400 9250. Nah, Ustaz, tadi doa adalah senjata orang beriman ya. Nah, mungkin ada tips seperti apa untuk pendengar ini agar kita memanjatkan doa dan segera dikabulkan. Tapi kita terima telepon dulu, Ustaz ya. Halo, silakan. Assalamualaikum. Iya, Bapak dari mana nih, Pak? Ya, baik, silakan Pak Bahar. Silakan. Silakan. Bisa diulang? Iya, jadi sholat 2 rakaat pas ke datang bulan ya. Iya.
dihentikan atau diteruskan ya. Oke. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluar dari tema ini Ustadz. Mungkin Iya. dijawab dulu ya. Enggak Iya, apa-apa. Iya. Baik, saya akan jawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Iya, Pak Bahar. Pertanyaannya tadi dari Pak Bahar ya, bahwa ada perempuan yang melaksanakan sholat zuhur baru 2 rakaat, Iya, maka dia datang haidnya atau dia datang bulan. datang bulan. Apakah sholatnya dilanjutkan atau tidak? Maka dalam hal ini sholatnya tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Baik. Ya, sholatnya dihentikan. Nah, sholatnya dihentikan, dan jika dia membawa pengaman atau Iya. pembalut, Iya. maka segera lakukan pengaman diri. Nah, kemudian setelah itu tinggalkan aktivitas ibadah. Iya. Nah, jadi jika mungkin bersama dengan suaminya, ya silakan menunggu di luar. Oke, Dan baik. tidak melaksanakan ibadah. Karena Iya. itu sudah ada ketentuan bahwa perempuan yang melaksanakan ibadah, namun dia dalam keadaan haid atau berhalangan, maka tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Ya, maka baik. tidak diwajibkan. Kemudian jangankan dia sudah melaksanakan ibadah, sebelum waktu saja masuk, dia sudah diharamkan untuk beribadah. Beribadah. Iya. Dan bahkan tapi kalau berdoa bisa ya Ustadz ya? Oh, iya. Iya, Jadi iya. kalau berdoa itu beda. Beda dengan ibadah kewajibannya. Oke. Jadi ketika dia melaksanakan atau ketika dia mengalami haid atau datang bulan dan dia berdoa kepada Allah, maka boleh berdoa. Nah, namun dia tidak dia tidak melakukan ibadah aktivitas wajib. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Iya, jadi doa adalah senjata orang beriman ini Ustadz. Nah, tadi doa-doa seperti apa Ustadz yang bisa apa tipsnya ini untuk pendengar agar doa tak terkabulkan? Iya. Silakan Ustadz. Baik, saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa tips agar doa kita itu dikabulkan. Iya. Yang pertama, bersungguh-sungguh seperti yang saya tadi sampaikan, bersungguh-sungguh dan tawadhu. Iya. Nah ini, kalau doa kita bersungguh-sungguh, maka yakin pasti Allah akan kabulkan. Kecuali ada rasa ragu, ada rasa tidak yakin dengan doa kita, Iya. maka Allah pun akan setengah-tengah untuk mengabulkan. Nah, Baik. karena kita tidak seperti bersungguh-sungguh. Iya. Oke Ustadz, kita terima telepon dulu. Halo, Iya, Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik sahabat budaya, Ustadz sebentar kita lanjut lagi kebersamaan tak. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Iya. Apa gunanya mata? Apa guna telinga? Jika yang kau lihat, jika yang kau dengar membuat murka Allah. Apa gunanya mulut? Apa gunanya hidung? Jika yang kau ucap, jika yang kau cium menambah murka Allah. Semua karena Allah, semua untuk Allah.
Baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Makassar, obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik Ustadz Munawir, ya kita lanjut lagi ya tentang doa adalah senjata orang yang beriman. Jadi ini kalaupun orang jahat sekalipun ini ketika berdoa gimana Ustadz ini? Iya. Ya, baik. Ada telepon dulu. Iya, baik kita Silakan. terima telepon dulu ya. Assalamualaikum. Iya, dari siapa ini? Iya, Daeng Liwang, ini temata doa adalah senjata orang beriman ya. Oke, silakan Daeng Liwang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. 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 Terus apa ya tadi? Daeng Liwang Suka mak gosip, baru tidak suka berdoa. tidak suka juga berdoa. Iya, Baik. iya, iya. Oke. Ya. Oke. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gosip mi juga tidak tahu mi berdoa. Bagaimana mi itu? Baik, terima kasih atas Iya. pertanyaannya. Saya akan langsung jawab bahwa perempuan yang sering menggosip atau Iya. sering menggibah orang lain, maka dia adalah orang yang terburuk kata Nabi. Ya. Saking buruknya orang yang sering menggosip, menggibah orang lain, menceritakan aib orang lain, dia akan disiksa di dalam kubur. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan bersama sahabatnya, kemudian melintas melewati 2 kuburan. Ya. Nah, seketika itu hewan yang dikendarai Nabiullah Muhammad SAW tiba-tiba berhenti, tidak mau melewati kuburan itu, dikarenakan dia mendengar suara siksaan kubur. Ya. Nah, kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan sehingga hewan kendaraan kita ini tidak mau melintas? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, kedua kuburan ini di dalamnya sedang disiksa. Maka sahabatnya pun bertanya, kira-kira dosa apa yang dia lakukan? Nah, maka Rasulullah SAW pun menjawab bahwa kuburan yang satu ketika dia sedang mengeluarkan tinja ataupun sedang mengeluarkan buang air kecil, dia tidak mencuci, dia tidak membersihkan atau dia tidak bersuci. Ya. Nah itu, sehingga dia disiksa oleh malaikat di dalamnya. Kemudian kuburan yang kedua kata Nabi, sewaktu hidup di dunia sering menggibah orang, sering menceritakan kejelekan orang lain, maka dia pun disiksa. Maka kita sebagai umat Islam, khususnya bagi perempuan, seburuk apapun aib seseorang, walaupun seperti itu, kita tidak boleh memperburuknya. Karena ketika kita menceritakan aib orang lain, sama halnya kita sedang memakan daging saudara kita. Seperti itu, karena mereka pun saudara kita sebagai sesama muslim. Jadi tidak boleh kita menceritakan aibnya. Nah, kemudian dia tidak sering juga berdoa. Ini yang lebih parah. Ini yang lebih parah karena kenapa? Allah sudah mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa itu berarti orang sombong, tidak membutuhkan Allah dalam dirinya. Sehingga Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama. Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Mungkin seperti itu. Ada apa lagi? Kita terima telepon lagi. Halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Baik.
Iya. Mhm. Iya. 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 Mhm. Iya. 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 Betul. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Doa apakah bisa mengalahkan takdir ini? Ya, baik. Eh, dari pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Marsuki Yusuf. Ya, Ustaz, iya. Marsuki Yusuf, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda yang artinya doa dapat mengubah takdir. Jadi seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diubah takdirnya dari yang mungkin buruk menjadi baik, Iya. maka Allah akan kabulkan. Nah, ada pula mungkin Allah selalu memberikan dia kesehatan di dalam doanya. Nah, yang kedua, kita pernah mendengar yang viral kemarin bahwa ada penjual es teh, ya, ada penjual es teh yang mungkin diberikan ucapan yang tidak pantas oleh salah satu ustadz, ya. Barangkali penjual es teh itu tidak menyangka bahwa dia akan viral, bahwa dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka? Ya. Ketika dia selalu mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibaikkan rezekinya, agar diberkahi rezekinya, maka Allah menjawab doanya. Ya. Berapa selebriti, dari kalangan selebriti, berapa dari kalangan komunitas membantu penjual es teh tersebut sampai dia sekarang berubahlah hidupnya. Nah, berarti ada doa yang dipanjatkan penjual es teh sekalian, Allah kabulkan. Sehingga dia kehidupannya berubah drastis. Yang sebelumnya dia tidak bisa melaksanakan umrah, Allah memanggilnya untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan umrah tersebut. Itu berkat apa? Mungkin berkat doa. Doa dari penjual es teh tersebut, doa dari istrinya, doa dari anak-anaknya. Semuanya pasti Allah akan kabulkan. Entah siapa doa yang dikabulkan Allah, itu adalah hak prerogatif Allah yang tahu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi jangan tidak henti-hentinya kita berdoa ya, memohon. Betul. Jadi ketika ada yang tidak berdoa berarti termasuk orang yang sombong, Ustaz. Iya, betul. Iya. Baik, Ustaz, gini di penghujung acara obrolan komunitas ya. Baik, tapi tadi yang ada penelpon lagi, Ustaz. Nah, apa masih kita terima lagi, mungkin masih ada pendengar yang ingin bertanya ya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Kenapa? Ya. Ya, betul. Oke. Iya. 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 Iya.
Ya betul. Oke. Betul. Iya Iya. betul betul. Eh, Betul. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi tambahannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya Ustadz. Jadi orang yang senang dicerita itu karena amalnya ditransfer ya, ya. tertransfer ya. Ada beberapa amalnya selama dia menceritakan keburukan, maka keburukan itu dalam salah satu fatwa ulama mengatakan bahwa jadi tidak semua amal kebaikannya itu ditransfer. Hanya amal keburukan yang dia ceritakan. Jadi amal keburukan itu yang dia dapat dosanya. Jadi ketika dia bercerita keburukan orang lain, sifat keburukan dari orang lain dari A sampai Z, maka itu pula yang dia dapat. Keburukan itu, ke dosa itu. Nah, ketika ada pahala dalam dirinya, maka pahala yang menceritakan keburukan kepada sesamanya, saudaranya muslim itu akan dilimpahkan pula kepadanya. Ya seperti itu. Oke, baik Ustadz. Terakhir ini tadi tips doa ini agar diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz ya. Baik, ini terakhir saya lanjutkan bahwa orang yang bersungguh-sungguh dan tawadu meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengijabah doanya. Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian harus menggunakan nama-nama Allah di dalamnya. Kemudian membaca doa-doa sunnah seperti salat Nabi. Kemudian doa-doa yang sifatnya menghindarkan kita dari segala bala dan bencana. Seperti Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian doa kita harus terhindar dari dosa-dosa. Nah, jadi ketika ada seorang penjahat berdoa kepada Allah, itu tidak dikabulkan ketika dia sedang melakukan suatu perbuatan buruk. Iya. Yakin tidak dikabulkan. Namun manakala dia melakukan suatu ibadah kewajibannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu hak prerogatif Allah. Allah akan mengabulkan atau tidak. Nah, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawab 3 dari doa hambanya. Yang pertama kata ulama, Allah menjawab ya. Nah, jadi doa seorang hamba itu Allah langsung kabulkan. Nah, ketika dia berdoa meminta memohon yang dia inginkan, Allah akan langsung jawab ya. Baik, saya akan kasih. Nah, kemudian jawaban yang kedua Allah itu Allah menjawab tidak. Akan tetapi Allah mengganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu di hadapan Allah, kita berdoa yang kita inginkan itu yang Allah kabulkan, tidak. Akan tetapi barangkali Allah menggantinya yang lebih baik, ya, melipat gandakan, ya, seperti kisah penjual estate tersebut tadi. Nah, kemudian yang ketiga, Allah menjawab ya, tetapi nanti dulu. Ya, ini, tetapi nanti dulu. Dan Allah kabulkan di mana di saat kita sudah siap. Kita sudah sanggup menerimanya. Seperti ketika ada orang yang belum sampai sekarang diberikan momongan, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak menjawab doa kita, tidak. Akan tetapi Allah sementara menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat untuk Allah kabulkan. Jangan sampai kedua orang tuanya sedang sibuk, ada yang satu pekerjaannya ini, yang satu pekerjaannya ini. Sementara dua-duanya sibuk, tidak ada yang mengurus anaknya. Nah, sehingga Allah menentukan waktu yang terbaik baginya, di mana dia ketika sudah siap menerima dan semuanya sudah siap untuk membimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh, pasti Allah akan kabulkan. Banyak
ada orang yang menikah sampai 14 tahun baru diberikan momongan. Ya. Padahal umurnya berapa? Ya. Ada yang sudah mengatakan, oh mungkin perempuannya sudah tidak stabil. Kita tidak boleh berkata demikian. Ya. Karena segala sesuatunya Allah akan tidak ada yang mustahil ya bagi Allah ketika Dia berkehendak. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, apapun bentuknya, mau umurnya sekian, mau sudah begini, tetapi yang penting masih dalam keadaan subur, Allah akan memberikan dia keturunan. Memberikan Seperti keturunan. itu. Baik Ustaz. Iya, dan pendengar, kita sudah berada di penghujung acara obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Ustadz Munawir, terima kasih kebersamaannya di Pro 4 RRI Makassar. Dan pendengar, mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi Ustadz bersama Dai Muda Indonesia ya. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.